Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Kantin Bumis, Masjid Al-Amin, yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan, yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu, tidak bisa. Intinya, kalau bukan karena nikmat Allah, tidak bisa kita ini sampai sekarang masih istiqomah, itu susah. Maka alhamdulillah, ucapkan senantiasa, hadza min fadli rabbi. Ingatkan diri sendiri dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, bahwa semua pencapaian itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan membahas satu materi. Ini nampaknya ringan, tapi perlu menjadi bahan muhasabah buat kita bersama. Buat saya pribadi, buat jamaah sekalian, dan buat semua pemirsa yang menyaksikan lewat online, agar kalimat ukhuwah itu tidak sekedar menjadi pemanis bibir, tapi betul-betul kita ini berkorban untuk terjalinnya ukhuwah. Kadang-kadang yo kudu diide-ide barang, ngalah. Kadang-kadang itu tarik ulur. Faham panjenengan? Faham tarik ulur? Seperti orang main layang-layang, kadang-kadang dilepas dikit, kadang-kadang ditarik lagi, kadang-kadang goyang kanan, kadang-kadang digoyang ke sebelah kiri. Karena apa? Kalau tidak ada yang mau ngalah, percuma. Kalau tidak ada yang mau ngalah, apa? Percuma. Maka tidak bisa. Ukhuwah, persatuan, tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu tidak mungkin terjalin kecuali dari orang yang hatinya resik, kecuali dari orang yang hatinya bersih. Nah, kita ini podo kabeh, sama-sama punya PR ngeresii hati. Kenapa hati kita kotor? Kita ini tidak niat ngerusui hati. Cuma terkadang kita tidak sadar dosa itu merusak hati. Kita tidak kepingin hati kita kotor. Kita ini tidak kepingin hasad. Tidak. Sopo sih kepingin punya sifat hasad. Kita ini tidak kepingin sombong. Siapa yang kepingin jadi orang sombong? Kita tidak kepingin ria, ujub. Kita tidak kepingin suudzon kepada orang lain. Tapi dosa yang banyak kita lakukan memaksa kita untuk melakukan semua itu. Gara-gara kakean, dosa, akhirnya dosa itu mau tidak mau akan narik kita untuk melakukan keburukan yang bersumber dari kotornya hati. Panjenengan kenapa mendelik kabeh? Sabar, tenang ya. Tenang. Sip. Sekarang makanya kita ambil materi apa? Sikut-sikutan. Panjenengan tahu orang sikut-sikutan itu niatannya apa? Kepingin maju paling depan, gak kepingin diriwui kancane, plus ada niatan menyakiti. Telu ini. Kepingin di depan, cek ketok, cek diwasi, cek diapresiasi. Ini cek itu bahasa Inggris. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak mau diriwui. Nah, diriwui itu bahasa Spanyol. Ini nanti biar teman-teman yang nonton lewat YouTube cari translate itu, cari Google Translate. Diriwui itu bahasa Spanyol. Tidak mau diriwui. Dan yang ketiga, ada niatan ngelarani. Nah, kalau ngelarani, bahasa Turki. Ngelarani itu bahasa Turki. Kepingin dek ngarep, gak gelem diriwui, kepingin ngelarani. Nah, sekarang kita mau tahu. Kita mau tunjukkan dulu beberapa faktor orang itu kok senengani sikut-sikutan. Kenapa sih kok ndak jalan bareng saja? Penak lah, pelan-pelan. Bareng ada yang jatuh ditunggu, dinaikkan, diberdirikan dulu, nanti jalan lagi. Maka ada istilah alon. Ah, itu enak itu.
Tidak perlu dikejar apapun. Kita itu tidak dikejar apapun kecuali kematian. Wes lah, panjenengan, saya, semuanya sama. Kita ini tidak sedang bersaing dengan siapapun. Panjenengan lapo sih pelayon itu mau cari apa? Kita ini cuma dikejar oleh apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita cuma uber-uberan sama mati saja. Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, ayo nguber amal seake-ake. Bukan nguber untuk luwe apik teko dia. Kok kayak lagu ya? Nah, enggak ada. Kita ini hanya kepingin apa? Ketika kita wafat, imannya sempurna, Islamnya sempurna, amalnya maksimal. Maka alon-alon ning kelakon. Nomor 1. Sebab terbesar orang itu sikut-sikutan. Dan ini saya tidak sedang nyeramai panjenengan. Ini demi Allah ini. Tidak sedang nyeramai panjenengan. Tapi saya sedang coba berbicara dengan diri sendiri. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi refleksi untuk kita bersama. Nggih? Paham nggih? Ustaz? Paham? Kapan kita tanding pingpong lagi? Jagoan ini. Bola nganan disemes lah kok ngiri. Masya Allah, penipu ternyata beliau ini. Lah ya Ustaz ditipu gak dikualat. Ngono ping piro-piro ya? Masya, tapi kok ya gak kualat-kualat. Mas, itu main pingpong, gak jadi masalah. Nomor 1, refleksi untuk kita bersama. Niat. Faktor niat. Orang itu tidak akan bisa berjalan bersama kalau niatannya tidak lurus karena Allah. Orang itu tidak akan mampu ngalah kepada orang lain untuk terciptanya persatuan kalau niatannya bukan karena Allah. Orang itu tidak akan mampu bertahan untuk istiqomah ngurusi umat dengan problem yang pelik semacam ini kalau niatannya tidak lurus karena Allah. Maka faktor pertama orang itu faktornya apa? Niat. Coba jujur, wes gak usah tolak-toleh, coba jujur. Kok aku mangkelan sama orang ini ya? Saya kok masih sering saingan sama ini ya? Saya kok masih sering terkalahkan sama ini ya? Saya kok terkadang melakukan ini puas hanya gara-gara saya lihat orang lain ketok kalah ya? Nah, dicek. Faktor apa? Niat. Padahal kalau kita melakukan sesuatu dan ternyata tidak niatnya tidak lurus, rugi dunya, rugi akhirat. Di dunianya rugi, karena tidak ada yang terpuaskan kecuali hawa nafsunya. Dan di akhiratnya rugi, karena dia tidak mendapatkan apapun dari amalannya. Rugi boten? Nah maka nomor 1 Pak, tidak usah tolak-tolak Pak. Jujur pada diri sendiri. Aku iki ngadakne pengajian niatku opo? Saya ini dakwah niat saya apa? Saya ini bikin yayasan tujuannya apa? Saya ini kemudian datang ke masjid untuk jadi panitia titik-titik, panitia ini, panitia itu, niat saya apa? Dan kalau sampai niatan itu tidak lurus, ini rentan terjadi sikut-sikutan dengan penggerak dakwah yang lain. Dan itu yang sekarang terjadi. Nggih napa nggih? Itu yang sekarang terjadi. Dan dulu, dan saya tidak tahu, lupa sudah sekian tahun yang lalu. Ada satu tempat, itu di sebelah timurnya Pari lah. Timur. Tapi timurnya ado, gak cedek. Jangan bingung. Kasembot timur mana? Masih aman itu terus. Sudah, saya ngisi pengajian di sana. Dan hampir di setiap majelis taklim saya ngisi. Hampir, bukan semuanya. Mayoritas lah. Kalau katakan di sana ada 100 majelis taklim, di 70 majelis taklim saya ngisi. Terus lama-kelamaan saya mulai terusik. Karena ada satu pengajian akhirnya buyar gara-gara kenek jamaah. Ada masjid yang lain sampai pada akhirnya pindah hari gara-gara kesaingan jumlah jamaah. Ada ustadz lagi yang jauh-jauh dari mana datangnya. Jauh-jauh niatan ngajar, muridnya sing teko mek telu. Lama-lama saya mikir, lho iki terus sing digoleki apa? Kenapa tidak dijadikan satu saja? Ayo ngaji bareng.
Wong sing ngisi yo podo, materinya juga sama. Ternyata eksistensi. You know eksistensi? Susah Pak Samsul, susah ini. Paham eksistensi? Cek ketok. Jamaah sekalian, alhamdulillah di yayasan kita kali ini sudah mendapatkan tanah wakaf seluas 20.000 hektar. Nanti akan kita gunakan untuk resepsi. Nah, sudah akhirnya yang dicari cuma apa? Cek ketok awake sing paling keren, sing paling apik, sing paling hebat, sing paling laris, sing paling pinter. Nah, kalimat sing paling ini awalnya ujub, akhirnya sombong. Diawali dari tidak lurusnya niat. Coba saya ingetin di tempat tersebut. Bu, Pak, niatannya harus fastabiqul khairat. Jangan sampai niat panjenengan bikin pengajian di tempat ini untuk meraih pengajian di tempat yang lain. Jangan sampai niatan panjenengan bikin kajian di majelis taklim ini tujuannya untuk bikin sepi majelis taklim yang lain. Jangan sampai panjenengan niat membangun masjid di sini untuk narik jamaah sing wis dadi di masjid yang lain. Maka niatkan fastabiqul khairat. Niat saya kate akeh-akehan pahala, mana di antara kami yang akhiratnya paling keren. Itu. Tapi kalau sudah niatnya wis saingan ini, saingan itu, dan sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah pasti jelek. Nah, orang kalau sudah tidak ikhlas mesti, lu kok muncul wong anyar? Ustadz Yudi tadi saya lihat pakai jas. Saya balik ke mobil, aku dikira kan duit jas loh. Saya pakai. Pas sholat tak pikir-pikir, lah kok saingan be Ustadz Yudi aku. Bukan karena itu Ustadz, saya pas sholat dulu kok ongkep. Akhirnya mau gak mau cepot aja wes, malah kalah keren didik ramah salah sih penting ongkep ya. Nah, maka kalau panjenengan anggap orang yang pendatang baru itu sebagai pesaing, maka panjenengan akan menganggap harus dijatuhkan. Lihat, orang itu kalau niatannya menang, sepak bola lihat, rela bayari wasit, rela harus menjatuhkan lawan, rela menjatuhkan mentalnya lawan, segala macam cara karena niatannya apa? Menang. Sehingga munculnya musuh tidak dianggap partner, munculnya orang lain tidak dianggap sebagai ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi dianggap apa? Wah, nyaingi saya ini. Itulah kenapa sekarang banyak munculnya persaingan antara generasi tua dengan generasi muda. Dianggap yang muda itu bakal menghilangkan yang tua, sehingga yang muda kepingin dang derejel nang ngarep, sing tua belum siap diganti. Dua-duanya perlu introspeksi, termasuk saya, panjenengan semuanya introspeksi. Kenapa kok yang sepuh itu merasa dilangkai? Mungkin kita ini kurang kulonuwun, kurang unggah-ungguh. Terus kenapa? Kok yang muda itu tidak cocok kumpul sama kita? Ya mungkin kita ini kalau dapat usulan, kalau bukan dari kita, kita tolak, cek gak ketok wong liyane, cek ketok aku nih. Nah ini sudah semuanya faktor apa? Niat. Sekarang perhatikan satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini biar kita paham, cek gak sikut-sikutan gitu, Pak. Kita ini mau jalan bareng, mulih ke akhirat. Awake pena, atine pena, ridhonya Allah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita ini sinergi saja lah. Ayo bareng-bareng. Ayo kita ini mau arahkan pengajian kita separi raya ini, kita mau kemana sih? Tujuan akhir kita apa sih? Endingnya apa sih? Kita mau punya target apa sih? Yuk duduk bareng, ngobrol bareng. Nah sekarang dengerin satu hadis. Panjenengan apal hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Semua perbuatan itu titik awalnya niat dulu. Jadi sebelum panjenengan melakukan apapun, tanya, why? Tanda tanya. Tanda tanya bahasa Inggris apa? Coba sini dulu. Apa? Question part. Mak.
Sini res kadung bahasa Inggris keliru nih. Sudah. Why question mark? Bagus. Spellingnya apa? Tanya, saya melakukan ini untuk apa? Panjenengan berangkat ke tempat terpencil, nggawa wedhus, nggawa sapi, nggawa kotak, nggawa bantuan. Tanya dulu, sadurunge berangkat, kita mau ngapain? Pengajian, saya dari rumah, sadurunge metu, saya tanya diri saya, Rifki, kon telapo nang Al-Amin itu? Golek duit, golek rating, golek rawon. Hilang ini. Ditanya atau cari ridhonya Allah. Maka niat ini, Pak, inilah titik awal kita bergerak. Ini teman-teman di belakang kamera, ngeklik tombol play, niatku apa? Beli peralatan mahal semacam mahal, Pak, mahal, Pak. Insyaallah. Itu kotak itu, itu. Saya juga enggak tahu piro mahalnya. Nah, sudah ditanya niatku apa? Beli alat ini. Kemudian saya nge-live ini niatnya apa? Saya duduk di sini niatnya apa? Itu titik awal. Kalau dari awal keliru, karuan gak usah dilakoni. Kalau dari awal ternyata niatannya bukan lillahi ta'ala, mundur dulu. Mundur sebentar. Ditoto maneh. Nanti maju lagi. Oh kok saya rusak? Mundur lagi. Ditoto lagi. Daripada rugi dunia, rugi akhirat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena kita ini mendapatkan hasil dari perbuatan kita. Ngaji, bikin yayasan, buka donasi, bikin pondok, bikin sekolah, bikin masjid, bikin majelis taklim, bikin ini, bikin itu. Itu semua oleh Allah dinilai. Besar, kecil, sukses, gagal, diterima, ditolaknya. Itu dari faktor awal yaitu niat. Kalau kita ini sama-sama mencari ridhonya Allah, maka datang orang baru, alhamdulillah, ngancani, ngewangi, ngentengke, akan menambahkan spirit. Bukan yang diboikot itu loh. Apa yang diboikot itu apa? Sprite. Spellingnya welek, Sprite. Pelatihan sing apik loh ngomong ya. Kalau ternyata niatan kita lillahi ta'ala, orang datang, Mbak. Seneng kita, dibuka tangan. Monggo Mas, ayo bareng. Sampai ke rumah, nafasku wis mulai capek. Kedatangan panjenengan, insya Allah kuat maneh. Seperti maraton. Dan Islam itu ya maraton itu, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak. Usianya berapa meninggal? Nggak tua. Coba beliau tidak meyakini adanya maraton, ya mandek Muhammadiyah di zaman beliau meninggal. Tapi ternyata karena beliau ngerti ini kudu didik generasi. Didik generasi itu untuk melanjutkan perjuangan. Supaya perjuangan lanjutnya baik, niatannya harus ikhlas. Karena apa yang kita lakukan, nilainya di sisi Allah tergantung niat. Contoh. Panjenengan nanti pulang, buka surat Al-Kahfi. Pas ini malam Jumat ya. Nanti. Waduh, saya kok kudu kesusu Jumat aja. Ada apa? Masa malam Kamis ini? Durung wayahe berarti. Besok ya. Ya, sabar Bu. Belum waktunya. Baca Al-Kahfi maksudnya. Jangan macam-macam. Nanti buka. Ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk duduk bareng ahli zikir. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dari kalimat ini apa? Yuriduna wajha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sabar. Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk sabar. Karena apa? Kumpul wong apik lek gak sabar gak dadi. Jalan kerunguatan mandek sik yo. Kalau ndak sabar mandek akhir kapan teko nih. Sudah masuk warung. Lah kok pelayannya seksi. Liane yo bayi yo. Kayak wisata religi akhirnya gak oleh ndelok wong wedok seksi. Nah. Nanti nyetel radio tek 105, sudah tek. Lah kok musik? Pateni tek. Lah kok dipateni, Pak? Musik. Astagfirullah. Salah mobil aku iki, Mang.
karuan bareng rombongan situ ya dangdut koplo sepanjang jalan. Nah, perlu sabar. Coba panjenengan kumpulan wong elek, waduh los. Mau horek kek, gak masalah, los. Tapi kalau kumpulnya orang baik, apa Allah bilang? Wasbir, sing sabar. Nafsaka, dirimu. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah sore dan pagi dan sore. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna wajha. Panjenengan cek tafsirnya ayat ini. Untuk bisa sabar kumpul wong api, kuncinya di potongan ayat terakhir. Yuriduna wajha. Ilmu mahal ini Pak, belum ketemu panjenengan ini. Ya. Sombong. Nah, maka kalimat terakhirnya yuriduna wajha, karena mereka menginginkan wajah Allah. Dalam artian apa? Ridhonya, pahalanya, surganya, kecintaannya, pertolongannya. Kalau semua ini Anda inginkan, kepingin ridhonya Allah, kepingin pahalanya Allah, kepingin pertolongannya Allah, kepingin surganya Allah, kepingin cinta dari Allah, maka syaratnya apa? Yuriduna wajha. Dilanjutkan. Apa yang bikin manusia pecah? Apa yang bikin? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau meninggalkan mereka, artinya janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pergi meninggalkan wong api-api itu. Bahkan meninggalkan, bahasanya Gusti Allah, Pak, bukan pergi. Melengos. Orang solehnya di sana, jangan GR. Nanti terus pindah wis. Orang solehnya di sana, lah kok panjenengan ngadepnya sana. Jadi orang soleh, ya wis timbang angel-angel panjenengan sabar nggih, mboten usah GR nggih. Orang solehnya di sebelah sana, lah kok panjenengan cuma sekedar melengos itu loh dari orang soleh. Itu sama Allah ndak boleh. Sebabnya apa? Kok sampai tidak seneng kumpul orang soleh? Kok sampai kalau ada orang melakukan amal baik, amal positif, amal sosial, kok kene iki nganggep mereka itu saingan yang seharusnya langsung disikat? Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunia. Karena memang niatannya mencari dunia. Paham adik-adik? Kaget. Memang niatan saya ngageti. Bagus berarti ya. Nah ini sambil panjenengan kaget, sambil ilmunya masuk. Kaget. Ya melbu. Ya Allah. Kalau panjenengan tidak dikageti, gak melbu itu. Nah maka yang pertama, yang Allah inginkan untuk kita bisa sabar bersatu, gak sikut-sikutan, niat. Apa yang menjadikan orang itu menganggap pendatang baru sebagai saingan yang harus disikat, sikut, itu karena memang niatannya apa? Dunia. Jujur. Begini Pak, ini dulu, tapi saya gak lali-lali ya, subhanallah, memang atis kadung ngelek ini. Tapi saya wis ikhlaskan, cuma lupa itu susah, karena memang saya pakai bahan ceramah, jadi tambah gak lali. Iya, ini lah, jadi penceramah ini, enek wong ngelarani hati ke ceramah, enek wong ngilok nih, jadi bahan ceramah, gak cocok be majelis taklim, jadi bahan. Jadi kesannya kayak kene terus yang bener liane keliru kabeh. Bayu lah sampai niki sopo. Lupa diri ya. Begini. Beberapa tahun yang lalu lah. Kami punya beberapa pengajian. Yang pengajian itu kitab yang kami pakai belum dipakai di tempat lain. Memang saya sengaja cari kitab yang di tempat lain belum dipelajari. Tujuannya apa? Tidak mecah jamaah sing wis dadi. Itu niatan awal saya. Ya mudah-mudahan sama Allah dianggap ikhlas lah ya. Amin. Sudah. Ketika muncul masalah antara kami dengan mereka, apa yang terjadi? Langsung kitab yang kami bahas, yang awalnya tidak dipelajari di tempat lain, karena kami niatin jogo, supaya jamaah tidak pecah, mereka bikin kajian yang sama, di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Hanya untuk narik cek gak ngaji nang Ustadz Rifki. Ngaji ini apa? Syama'il Muhammadiyah. Ayo kita bikin Syama'il. Dinoni apa? Rebu. Yuk kita bikin Rebu. Jam berapa? Maghrib sampai Isya. Yuk kita bikin Maghrib sampai Isya. Coba lihat. Seperti itu. Nah subhanallah. Seiring berjalannya waktu,
Kajian kami tetap jalan, kajian mereka buyar. Anda tahu Pak jerone hati Pak? Gini kok dilawan loh. Sambrono. Dikira Ustadz anyaran. Itu jujur Pak, itu yang kami rasakan. Ikhlas apa enggak? Blas. Tak ada ikhlasnya blas. Jadi boleh jadi kajian sepanjang itu pahalanya entek. Mudah-mudahan enggak. Kenapa? Karena kita menganggap pendatang baru kudu disekut yang kalau mereka hancur kita seneng. Ngelawan kok delok musuhe dhisik ta Mas. Ustadz lawas kok dilawan. Loh. Nah gini loh Pak. Ini contoh saya ndak usah nyuntui panjenengan ceritanya orang lain, cerita saya sendiri. Ini menunjukkan niatannya ndak ikhlas sehingga ketika muncul tempat pengajian baru, muncul ustadz baru, muncul masjid baru, muncul komunitas baru, kita menganggap mereka itu musuh yang kudu disikat. Faktornya dua, niatannya gak ikhlas, tujuannya dunia. Yes, itu poin pertama. Faham sampai sini? Nah, maka kalau kita ini ngelihat pengajian orang lain buyar, lah kok kita seneng? Wah, wis. Eman-eman, bahaya. Padahal orang lain itu bikin pengajian yang sama, ya nulungi kita. Supaya pekerjaan kita gak spiro abot. Contoh, wis paling gampang ini. Biar panjenengan dong. Biar panjenengan dong, makjelep, wangsul faham. Ini Masjid Al-Amin. Atau ruangan dalam lah, ruangan dalam. Ini luasnya berapa? 11. Lah, dalamnya tuh ini yang ada karpetnya. 14 kali, 14 ya besar ya. 14. Terus ini mau Jumatan, panjenengan diminta bantuan untuk nyedot karpet. Kalau yang nyedot 1 dibanding yang nyedot 4 orang, mana lebih enteng? Mana lebih enteng? 1 apa 4? Lah kok 3 orang lainnya panjenengan sepai? Gak usah kagetan apa Alek penggumunan ya Pak Alek. Jadi ya wis makan asam garam. Dia tidak tahu, nyepai 3 orang yang lain, itu menjadikan dia tambah repot ke depannya. Coba 3 orang ini diramut. Ya wes yo, sampean soft ke-3 dan ke-4. Sampean soft ke-5 dan ke-6. Sampean soft ke-7 dan 8. Saya soft 1 dan 2. Cepet gak selesai? Cepet. Hasil lebih maksimal. Seperti majelis taklim. Ketika di sini ada, di sana ada, di utara ada, selatan ada, timur ada, barat ada. Masuk bawah barang. Bawah ada, atas ada. Itu ngenteng nih gawe. Kita ini punya umat Pak. Wakeh. Lah kok ada majelis taklim baru mangkel. Lo ini lo orang Pare dan sekitarnya. Luwe akeh sing nontok karnaval atau dateng ke Ahad pagi. Wes, Ahad pagi sak Pare panjenengan kelompok nih panjenengan hitung jumlah manusianya. Dibanding yang dateng pas acara karnaval. Mana lebih banyak? Lah ngono ketambahan konco bikin majelis taklim kok ngamuk. Faktornya 2. Nomor 1 memang dari awal niatannya bukan karena Allah. Dan yang kedua, dunia telah masuk ke dalam hati. Maka Rasulullah diingatkan sama Allah. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Orang itu kalau misah dari kelompok-kelompok sing api, ngikut koncone sing podo-podo api, mesti saingan dunya. Poin kedua. Bismillah. Pernah tahu perang Uhud? Perang Uhud, pernah tahu? Enggak, iya, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud itu ya. Kalau panjenengan sampai bilang enggak pernah tahu, waduh saya telepon Ustadz Hatta sekarang ini. Ustadz Hatta, gak usah ngaji di Pare lagi Ustadz. Ditanya perang Uhud lu gak ngerti blas. Nah begini. Panjenengan paham perang Uhud kan? Rasulullah menempatkan pasukan panah di bukit pemanah Jabal Rumat itu berapa orang? 50 orang. Kok tahu? Ustadz Hatta juga, bukan Ustadz Rifki. Ngene gitu, Pak. Terus sing ngarepe Ustadz Rifki sing disebut Ustadz Hatta kok gak ngelarani ati ngene iki. Donya neng, ngikut maneh, gak ikhlas maneh. Sudah. 50 orang. Instruksinya jelas, jangan turun apapun yang terjadi. Jelas enggak?
Apa ae sing kedaden ojo mudhun, menang kalah maju mundur, pasukan banyak yang meninggal, pasukan banyak yang pergi, jangan turun. Wes. Mulai. Kocar kacir pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Sayyiduna Khalid ibnul Walid. Kocar kacir. Ketika mereka pergi tunggang langgang, maka ada yang sampai baju perangnya dilepas gara-gara kabotan gak iso melayu. Ada yang pedangnya jatuh, ada yang perbekalannya jatuh, ada yang untanya ditinggal, ada yang bawa kuda serepnya dilepas. Para sahabat Nabi mulai ngelirik, lu seroto kabeh dipungut. Yang di atas mikir, lu, ente, wis. Yang di atas, ya tentu tidak sedramatis itu ya, cuma ini kalau kita bahasakan, yang di atas mulai goyang, lu, yang mudun. Ojo, raoleh be Kanjeng Nabi. Entek lo, raoleh entek. Ya wis habis, ayo wis. Tibang entek. Akhirnya mereka ikut turun. Dan setelah mereka turun, prahara besar terjadi. Apa itu? Sampai dalam perang itu, Nabi Muhammad nyaris tewas. Sallallahu alaihi wasallam. Apa faktornya? Dunia. Nah sekarang maka poin yang kedua, begini jamaah. Orang itu sikut-sikutan karena apa sih? Ada satu hadis. Ini hadis sering dibaca. Tapi kemudian kita juga perlu terus mengulang ya. Karena menungso itu tempatnya lupa. Kadang-kadang lek gak endang diiling nih, gak dinasehati yo iso lali. Lewes kadung lali, suwe lali nih, balik angel. Itulah pentingnya majelis taklim, diingatkan lagi. Dinasehati. Begini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah risau terbesarnya. Kabeh ente-enteane hitung-hitungane donya tok. Aku entuk apa? Aku entek piro olehku piro? Aku lek ninggal toko sedino melok panitia apa yang sehari itu panitia apa? Kurban. Aku lek ninggal toko sedino melok panitia kurban, tokoku sedino iso entuk 700 bersih. Lek dadi panitia kurban entuk daging piro yo? Tak hitunge sik. Lek daginge mek entuk 3 kilo ping 110. Oh kalah karuan buka toko. Nah, jadi semua orientasi pikirannya cuma apa? Dunia. Man kanatid dunya hammahu. Orang yang pikirannya tangi turu wis melbun dunyo. Siapa orangnya? Yo kita. Ekonomi lagi angel kok ya. Wong kita sekarang lo bukan makan apa, makan siapa. Jadi kita sekarang ini tangi turu kudu mangan apa? Sopo sing tak pangan dino iki. Saking susahnya sekarang. Begini. Allah akan berikan untuknya 3 hukuman. Yang pertama, farraqallahu alaihi syamlahu. Urusane ruwet. Persatuannya farraqallah. Sama Allah dicerai-beraikan. Dan ini renungan buat kami pribadi dengan teman-teman di SDO. Renungan buat takmir Masjid Al-Amin. Renungan buat teman-teman panitia kantin Bumis. Renungan buat teman-teman majelis taklim yang lain. Renungan buat teman-teman masjid yang lain. Ini renungan bareng-bareng ini. Maka oleh Allah dipecah. Biar. Dipecah. Farraqallahu alaihi syamlahu. Yang kedua. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Tidak pernah merasa puas. Karena yang dikejar dunia. Gak enek wareke, gak enek legone. Karena yang dikejar apa? Dunia. Ayo saya mau tanya. Mana orang yang ambisius dunia kemudian mandek karena puas? Atau mandeknya karena mati? Koyok ruai. Ya normal ya enggak? Kita tahu. Karena Rasulullah mengatakan dunia ini bu. Sing gelangnya sak sekut tuh. Mana orangnya? Pas gak datang. Wah, alhamdulillah coba pure gak teko ngaji mana itu. Nah, ketika memang niatan kita itu duniawi, gak akan pernah puas. Nabi Muhammad mengatakan apa? Orang yang punya 1 lembah emas. Itu pirang kilo pak 1 lembah itu pak. Bukan kilo, ton mungkin. Dukure ton bahkan. 1 lembah. Isinya apa?
emas. Kalau sekedar untuk hidup, cukup. Bojo papat lo cukup. Lah, setampet-empet ya. Sudah satu ya, tak tulis ini. Itu pulpen pas carry. Cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan gengsi, untuk kebutuhan nafsu, untuk kebutuhan serakah, tidak akan ada cukupnya. Rasul bilang, minta lembah emas yang keberapa? 2. Padahal yang dipakai sama dia cuma berapa? Coba manusia mau realistis, yo mikiro gitu loh. Panjenengan lo dahar, sak kata-katai, sak larang-larangi paling sedinten pinten sih? Wis panjenengan makan makanan paling mahal sak pare, ayo di mana? Sak pare kok anjok amanah lho. Amanah. Nggak boleh promosi di masjid, nggak boleh. Dan dengan porsi terbanyak yang panjenengan mampu masukkan ke dalam perut panjenengan. Entek 1 juta? Tidak. Tapi kalau mainnya serakah, wes ngerti gak bakal entek, tapi saya golek. Dan Rasul mengatakan apa? Wala yamla afahu illa turab. Dan dia tidak akan ketemu titik puasnya sampai mentok melbu kuburan. Nanti puasnya di mana? Dan itu kalau kita baca ayatnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang seperti itu tidak akan sadar kecuali buka liang kubur baru sadar. Nah sekarang lihat yang kedua. Yang Allah akan berikan untuk mereka yang memang orientasinya dunia. Gak ada puasi. Gak ini gak lego. Gak ini gak lego. Teko iki gak lego. Sing teko sakmene gak lego. Intu sakmene gak lego. Kurang sakmene gak lego. Gak ada puasnya. Yang ketiga. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddiralah. Allah tidak akan tambah jatah rezekinya. Ya sak mono-mono tok. Sak ngoyo-ngoyone, sak melet-melete, tekone ya sak mono tok. Gak akan nambah dengan ikhtiarnya dia. Tidak. Sebaliknya. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Orang yang orientasinya apa? Akhirat. Nah sekarang nanti kita bahas. Apa sih arti hadis ini untuk sikut-sikutan tadi? Pelan-pelan dulu. Ini teori radio nih Pak. Orang yang orientasi tangi turu pikirannya langsung akhirat, maka tentu bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah ya Allah, masih punya kesempatan hidup minimal 2, iso nambah amal soleh, lek wingi enek elee si ada kesempatan untuk tobat dan istighfar. Alhamdulillah. Itu orientasinya akhirat. Orang kalau orientasinya dunia tangi turu, aduh kerja maneh. Diamuk bojo maneh. Karena istrinya ternyata bukan jamaah kantin Bumis. Kalau istrinya jamaah kantin Bumis gitu malah monggo Mas, mboten napa-napa. Estu mboten napa-napa Mas. Nggih. Napa kula sing madosaken? Panjenengan kersa racune tikus napa racune sapi? Sing pundi Mas? Ternyata bukan untuk nikah, untuk mati ini. Sudah? Maka ketika orientasi akhirat, nomor Allah akan kasih 3. Yang tadi dihukum dengan 3. Yang sekarang dihadiahi 3. Nomor 1. Jama'allahu lahu syamlahu. Allah jadikan urusane, raket, perkumpulannya, kuat, ukhuwahnya, terjaga. Maka lek ono ruwet terus, coba kumpulkan teman-teman panjenengan itu, tanya masing-masing, sopo sing kendo nyandik kene iki. Tanya. Karena kalau semuanya tulus, Allah bilang apa? Jama'ah. Jama'ah itu artinya apa? Dikumpulkan. Jama'allahu alaihi syamlahu. Kekuatannya dikumpulkan, kekompakannya ditambah, ukhuwahnya diperkuat. Itu kalau tujuan awalnya apa? Akhirat. Boten. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu baina wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah masukkan rasa puas ke dalam hatinya. Gak serakah. Gak merasa kurang terus. Allah bikin hatinya merasa apa? Puas. Yang ketiga, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimatun.
Dan dunia akan mendatangi dia. Bukan dia yang mengejar. Donya sing ngetek maju. Panjenengan, apa sih rasa melok? Donya tuh, tak jadi tinggal lo, tak kayak alpak. Moh, kurang larang. Walah, tiba-tiba moh kurang larang. Saya kira mohnya itu karena tidak pengen dunia, tiba-tiba apa? Koncokus Velfire. Koncokus, bukan apa? Yang model Alphard, modelnya sama tapi mereknya beda. Lexus. Lexus. Pernah naik? Oh, Lexus. Saya pernah. Mobil sepanjang itu, kursi ini mek papat. Sopir, pinggirnya sopir, buri mek luru. Kalau kita wong desa, mane mobil gede sini papat. Kalau kita di desa, preteli kursi ini kayak karpet. Itu tidak boleh naik lebih dari 4 orang, tidak boleh. Saya pernah naik? Pernah. Punya siapa? Ya bukan punya saya, jelas. Nah, punya saya Istiqomah Chevrolet Spin itu. Iya, digas malah mandek, direm malah maju. Sudah, lanjut. Maka oleh Allah dibikin hati ini lego. Dan yang terakhir, dunia malah mendatanginya. Sekarang, Ustadz, apa urusannya hadis itu dengan sikut-sikutan? Cek orientasi kita ini dunia atau akhirat. Ada disebutkan dalam Al-Quran, ada di antara kalian dungone mek siji. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mandek-tek. Pikirannya pedot. Dak panjang sampai akhirat. Orang kalau orientasinya berhenti pada dunia tok, yo kabeh dintekne ndek donya. Karena dia ndak mikir akhirat. Ada orang salah, dia bersikat. Dia ndak ngerti memaafkan itu untuk akhiratnya baik. Dan orang lek gak bisa memaafkan, yo gampang pecah perkumpulannya, gampang nyekut. Maka orang kalau tujuannya itu panjang sampai akhirat jamaah, maka dia mikir, gak entuk donya akhirat gak akan melayu. Tak ngapuron dek kene, engko ndek akhirat aku mbek Gusti Allah diampuni. Ala kurang luweh rapopo, enek kurangi digenteni Gusti, itu enak. Maka ndak ada ceritanya sikutan. Plus ketambahannya apa? Kalau memang yang dicari itu man kanatid dunya hammahu, Allah bilang apa? Allah yang mecah, ndak perlu musuh. Pecah karepe dewe, dan pecah itu mesti gara-gara temannya saling sikut. Terakhir, penutup dari saya. Apa sih yang bikin orang itu sikut-sikutan? Dosa. Dosa itu mencerai beraikan kita. Ini kalau panjenengan pengen tambahan, nanti panjenengan buka surah Al-Hujurat. Surah apa? Al-Hujurat. Itu banyak asbab at-tafarruq bainal muslimin. Itu banyak itu Al-Hujurat. Mulai ayat pertama sampai bahkan terakhir. Maka bagus kalau Al-Hujurat itu dijadikan kurikulum kultum terawih. Mulai malam pertama sampai malam ke-30 penceramahnya dikasih Al-Hujurat ayat 1 sampai sekian. Malam kedua penceramah yang lain Al-Hujurat ayat 1 sampai sekian. Ayat berikutnya. Gini, Pak. Jadi kurikulum kultum Ramadan. Loh, kita Ramadan loh, Pak, pengajiannya panggah. Keutamaan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satunya adalah mendatangkan keutamaan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malah ayatnya hilang. Nah, tidak berkembang. Coba Ramadan itu ada kurikulumnya. Keren. Nah, sudah. Maka begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panjenengan cek nanti hadisnya, ma tahabbathnani. Tidaklah ada dua orang yang awalnya berjalan bersama, melaku bareng, saling mencintai, saling menyayangi, saling menopang, saling mendukung. Tsumma iftaraqo, kok dilalah itu apa? Ya mimi ujuk-ujuk ya sama saja, ini loh yang nggak ngerti. Dilalah ujuk-ujuk. Tahu-tahu. Tiba-tiba. Nah, ini malah medeni mana Mak Bedunduk ini dari mana ceritanya ini? Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai, saling bekerja sama, saling kompak,
duduk bareng, melaku bareng, kerja bareng, rangkulan, gandengan. Tsumaftaroko, tiba-tiba mereka pisah. Yang kalau sudah pisah mesti apa? Bongkar aib, fitnah, nyeritaan riba, ngikut, kepingin temen jalannya yang sekarang pisah sama dia hancur. Rasulullah mengatakan sebabnya apa? Illa bidzambin ahdatsahuma au ahaduhuma. Tidak mungkin tidak, kecuali pasti karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Sebabnya apa? Dosa. Jadi orang kalau tidak bisa kurang luwe, senengane sikut-sikutan, pastikan dosane akeh. Dosane akeh, gak kenean, ngamuan, emosian, dendaman, gak iso memaafkan, gak iso melaku bareng, uripe saingan, uripe sikut-sikutan, mesti atine wis kadung kakean dosa. Nah, maka kalau kita cek dalam ciri orang munafik yang disebutkan tambahannya oleh Imam Muslim, ciri munafik itu yang umum kan 3. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanah khianah. Yang terakhir apa tambahan dalam riwayat Muslim? Wa idza khasama fajar. Kalau ada masalah, curang. Lenek masalah, curang. Curang itu artinya apa? Ya tidak jujur, tidak adil, zalim, menjatuhkan kehormatan. Dan sekarang mohon maaf ya, mohon maaf sekali, hati-hati kemakan gosip. Bu, menjatuhkan orang sekarang sing paling gampang dengan isu apa? Seksualitas. Itu menjatuhkan orang paling gampang. Kemarin diplomat Kemenlu, diplomat Kemenlu yang katanya bunuh diri. Itulah Arya Kamandanu itu. Apa? Arya Daru itu. Kok Kamandanu kok malah konangan umur ini. Sudah? Itu ya subhanallah, memang keputusan dari kepolisian sudah diputuskan meninggalnya karena apa? Bunuh diri. Keluarga tidak terima. Terus untuk menghancurkan karakternya, itu yang digembar-gemborkan apa? Ditemukan alat kontrasepsi dan lubrikan. Lubrikan itu pelicin, maaf ya. Untuk orang biasa kalau suka main belakang itu, maaf ya, anal atau kita ngomongin sampai gak berani. Sodomi. Nah, untuk menjatuhkan paling gampang sekarang dengan isu seks. Wis ancur derajatnya orang, maka panjenengan jangan gampang kemakan. Ingat dulu, ada penggerak kegiatan demo besar. Dirusak namanya dengan apa? Chatting mesum. Terus macam-macam, maka info-info semacam itu hati-hati. Itu untuk bikin kita sikut-sikutan sesama kita. Nah, maka kalau memang kita ini beriman, insya Allah hatinya lapang. Tapi kalau munafik, memang sengaja cari masalah untuk menjatuhkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan jamaah ya, kita sama Allah dijaga, persatuan di antara kita ini. Niatan kita sama Allah dibikin ikhlas, tidak pernah melenceng. Kalaupun ada yang salah satu dengan yang lain, Allah bikin hati kita lapang untuk memaafkan, gak gampang nyimpen dendam. Kita bisa jalan bareng-bareng, saling rangkulan, ngurusi umat bareng-bareng, biar umat ini ndang mentas dari kebodohan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhoi ikhtiar kita bersama. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Ya betul memang, ini komennya lihat. Ya Allah Ustaz, teorinya memang gampang Ustaz, tapi ketika praktek itu setan senantiasa menggoda. Lah ya memang begitu. Maka disampaikan itu biar kita bisa mempraktekkan. Iya enggak? Biar kita ngerti ada PR besar ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.